uji lagi di akhirat ya? Mendapat apa? Belum dapat uji atau Belum dapat hujah, dia sudah meninggal ya. Ya diuji lagi di akhirat itu yang hal-hal yang gede-gede aja, misal tauhid, akidah, atau sampai hal-hal yang amal ibadah. Wallah. Karena memang pengadilan hari itu luar biasa. Sebab kalau yang kecil-kecil ditinggalkan, ya nggak usah belajar yang kecil-kecil dong, gitu ya. Biar belum sampai hujah ke kita, udah belajar yang besar-besar saja. Ya. Dengan anggapan seperti itu, maka orang yang tidak belajar misalnya mencium hajar aswad yang benar, tawaf yang benar, melempar jumroh yang benar, tayamum yang benar, tidak sampai ilmu kepada dia, lalu salah melempar jumrohnya, salah mencium hajar aswadnya, salah tayamumnya, nanti tidak diuji di sana. Mesti. Maka yang rajih insyaallah semuanya, dan itu terserah Allah. Kalau Allah mau ampuni bisa, kalau Allah nggak uji kita bisa, ya terserah Allah. Tapi secara dalil bahwa setiap kita melakukan satu dosa, kita tidak tahu itu dosa, dan itu bukan karena kesalahan kita sebagai orang yang menyia-nyiakan, tidak mau mencari ilmu, maka akan diuji lagi. Ya. Bagaimana seorang muslim yang tidak melakukan salat wajib, Jumat dan salat Id, apakah keluar dari Islam? Tergantung dia. Apakah dia tidak salat itu meyakini bahwa salat itu tidak wajib, tidak perlu, kafir dia. Keluar dia dari Islam. Ya. Hari ini hampir-hampir tidak ada orang yang belum pernah mendengar bahwa sholat 5 waktu itu wajib, sholat Jumat itu wajib bagi laki-laki ya. Kok hari ini ada yang mengatakan seperti itu? Sulit dikatakan, belum sampai hujah ya. Beda dengan musik itu haram, asuransi itu haram. Barangkali ada 1-2 saudara-saudara kita yang belum sampai hujah tentang itu ya. Maka menganggap musik halal, asuransi halal, bunga bank halal misalnya ya kan. Mungkin belum sampai hujah ke dia. Tapi mengatakan bahwa sholat 5 waktu tidak wajib untuk hari ini, apalagi yang tinggal di Indonesia, di Jakarta ini, sulit dikatakan belum sampai hujah. Maka kafir orang yang mengatakan seperti itu. Bolehkah kita melakukan dia sebagai orang kafir? Ini yang pembahasan lebih lanjut. Tidak boleh ketika dia menisbatkan dirinya sebagai seorang muslim, lalu dia telah melakukan perbuatan kafir, tidak sholat, tidak puasa tadi, mengatakan tidak wajib, tidak perlu. Untuk memperlakukan dia sebagai seorang kafir, maka perlu iqamatul hujjah. Ini yang sulit dilakukan. Karena iqamatul hujjah itu dilakukan oleh penguasa. Dan ketika iqamatul hujjah sudah dilakukan, maka dinyatakan dia sebagai kafir. Dan dibunuh tentunya kan murtad. Dia nggak mau balik lagi ke Islam. Ya. Artinya tidak mau mencabut ucapannya bahwa sholat itu tidak perlu, tidak wajib. Ya. Jangan dikubur di pekuburan kaum muslimin, jangan disolati, jangan dimandikan, jangan dikafani. Pokoknya dia bukan orang Islam. Ya. Atau kalau tidak memungkinkan dan tidak dibunuh, dapatkah dia warisan dari ayah ibunya? Ya tidak, karena non muslim tidak boleh mendapatkan waris dari ayah ibunya yang muslim. Atau sebaliknya,
seorang muslim tidak boleh dapat warisan dari ayah ibunya yang kafir. Karena muslim dan kafir tidak boleh saling mewarisi. Wallahu. Ada lagi? Ya. Qobliyah tidak ada. Ba'diyah ada. Bisa 2, bisa 4. Qobliyah tidak ada. Qobliyah zuhur ada. Di situ muncul kaidah bahwa ibadah mahdhah seperti salat, puasa, tawaf, sa'i dan seterusnya tidak boleh pakai kias. Jadi harus betul-betul pakai ayat, pakai hadis, perbuatan ijma' para sahabat. Pakai kias tidak boleh. Kan duhur ada qobliyahnya, Jumat pengganti duhur, berarti otomatis ada qobliyah Jumat. Tidak bisa. Harus ada riwayat dari Nabi, setidaknya para sahabat melaksanakan qobliyah Jumat. Kenyataan tidak ada. Maka qobliyah Jumat tidak ada. Yang ada qobliyah duhur atau ba'diyah Jumat. Ba'diyah duhur dengan ba'diyah Jumat sama-sama ada. Bisa 2, bisa 4. Allah. Termasuk itu Pak Ustaz. Kalau musafir habis sholat Jumat langsung dijamak sama sholat asar itu nggak boleh juga ya? Iya, ini ada khilaf ya. Tapi untuk keluar dari khilaf ini mudah. Taruhlah kita berpendapat bahwa Jumat dengan asar tidak boleh dijamak. Ya, kita lagi safar di Surabaya misalnya. Niatkan saja sholat duhur. Kan antara imam dengan makmum beda niat, beda sholat, boleh apa tidak? Boleh. Mu'adz bin Jabal sholat sunat, makmumnya sholat isya. Abu Bakar pernah sholat, makmumnya sholat asar. Ya, artinya ada contoh di zaman Nabi antara imam dengan makmum sholatnya berbeda. Kita belum sholat duhur, masuk ke masjid, macet ya, masuk ke masjid sudah qomat sholat asar. Kita ikut, niatnya sholat duhur apa asar? Duhur. Karena kan nggak mungkin sholat asar dulu padahal duhur belum. Sholat jangan dibalik-balik, duhur dulu baru asar dulu baru maghrib dan seterusnya. Berarti antara sholat makmum dengan sholat imam tidak harus sama niatnya, tidak harus sama jenisnya. Ya. Nah, kalau kita niat sholat duhur di situ, boleh apa tidak? Orang kita nggak wajib sholat Jumat kan? Musafir kan nggak wajib sholat Jumat. Nah, kita sholat duhur di sini. Habis sholat duhur, sholat asar di jamaah qashar, ya nggak masalah. Bagaimana sikap kita misalnya mendengar ada orang yang mengatakan bahwa saya mengikuti ini dari orang tua saya, ilmu ketakwaan dari orang tua saya. Kemudian kita sampaikan bahwa itu tidak benar karena tidak sesuai dengan itu. Apalagi dia memperkenalkan kepada kita, ya sunnah mana yang mengatakan itu. Kita sampaikan bahwa ada ulama-ulama yang mengatakan tersebut. Ulama terus bersepakat bahwa saya itu mengikuti orang tua saya mengikuti orang tuanya. Jadi bagaimana sikap kita menjelaskan hal ini kepada saudara-saudara? Antum tahu yang pertama kali mengucapkan seperti itu siapa? Wajadna aba'ana ala ummati. Kami dapatkan bapak-bapak kami seperti ini. Ucapan siapa? Abu Jahal pula. Dan rata-rata musuh para nabi, para rasul ucapannya seperti itu. Ketika datang nabi, datang rasul membawakan ajaran yang beda dengan mereka, mereka jawab, ini yang kami temui dari bapak-bapak kami, nenek moyang kami. Masa ucapan Abu Jahal Abu Lahab kita ikuti? Ya. Nah, antum sampaikan aja bahwa ini sunnahnya Abu Jahal Abu Lahab, ya. Mosok mau mempertahankan sunnahnya Abu Jahal Abu Lahab. Ya, ini ucapan Abu Jahal Abu Lahab. Ucapan kaum muslimin mengikuti Allah dan Rasulnya. Antum aja untuk mengikuti Allah dan Rasulnya juga. Jangan ikuti saya, ikuti guru saya, pengajian saya, jangan. Mari kita ikuti Allah dan Rasulnya. Kita kan
diberi akal. Kita kan gak bodoh-bodoh amat. Al-Quran di depan kita, Sahih Bukhari, Muslim kan di depan kita. Kenapa kita nggak boleh baca kemudian kita amalkan? Nah, kira-kira begitulah ya. Kita giring kepada pemahaman yang ilmiah. Kan biasanya orang senang ya. Mari kita buka ini, kita lihat ayat surat sekian, ayat sekian. Gitu. Agar mau meninggalkan sunnah tadi, sunnah yang sayyi'ah tadi, sunnah yang buruk tadi. Mengatakan bahwa kami merasa tenang karena kami mengikuti bapak-bapak kami, nenek moyang kami. Oh. Habis? Ya, kalau habis kita akhiri. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.